Mulai dengan Injil kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saat memberitakan Injil, beberapa orang Kristen berfokus terutama pada masalah dosa, menekankan perlunya orang bertobat dari dosa-dosa mereka. Pesan pertobatan cocok untuk orang Yahudi karena mereka berada di bawah hukum. Apa yang dituntut dari mereka adalah berpaling dari kesalahan ketika mereka berdosa kepada Allah. Namun bagi non-Yahudi, bangsa lain, tidak perlu berpaling kemanapun karena mereka tidak pernah berada di bawah hukum. Mereka dengan sendirinya sudah berada dalam penghukuman. Alkitab berkata, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Roma 5 ayat 13. Namun kemudian Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Ini termasuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jika orang bukan Yahudi tidak melanggar hukum karena itu tidak diberikan kepada mereka, lalu di manakah dosa mereka? Kita belajar dalam kitab Kejadian bahwa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka berada di hadirat Allah yang kudus. Mereka hidup dalam kemuliaannya. Tetapi mereka terputus dari kemuliaan itu ketika Adam berdosa terhadap Allah. Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Melalui pelanggaran satu orang, semua orang kehilangan kemuliaan. Tetapi sekarang di dalam Kristus kemuliaan dipulihkan. Kristus di dalamku, pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Haleluya. Inilah mengapa pendekatanmu terhadap Injil tidak boleh dimulai dengan masalah dosa. Sebaliknya itu harus dimulai dengan pesan kasih. Itulah kuncinya. Begitulah cara Yesus menempatkannya dalam ayat pembuka kita. Kasih adalah motivasinya. Perhatikan dalam ayat itu bahwa Dia tidak mengatakan apapun tentang dosa. Itulah Injil Kristus. Ini adalah pesan kasih dan pesan kehidupan. Kehidupan dan sifat Allah yang telah dimungkinkan dan tersedia bagi setiap orang yang percaya karena kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas kasih-Mu yang diungkapkan, disingkapkan, dan merangkul banyak orang di seluruh dunia yang mendengar dan menerima Injil Yesus Kristus yang sejati dan kebenaran oleh kasih karunia. Hari ini mereka mengalami kasih setia-Mu yang kekal, kemuliaan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.